Saya akan masuk ke acara inti kita, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan speaker kita, yang pasti juga udah banyak sekali ya yang kenal dengan beliau, pasti dokter-dokter di sini. Oke, Dr. Inaldo Harlim, M. Biomed AAM, M. Hakes, Dip AAAM USA, Cipak, Aifoka, CMK, atau yang sering disapa Dr. Aldo, adalah dokter estetika dan anti-aging dengan pengalaman di bidang estetik lebih dari 16 tahun. Beliau merupakan tamatan dari Universitas Metodis Indonesia Medan tahun 2008 dan mengambil pasca sarjana biomedik anti-aging di Universitas Prima Indonesia dengan predikat cum laude. Beliau juga merupakan Ketua Perdaweri Sumatera Utara, Wakil Ketua Perdesti Sumatera Utara, Wakil Ketua Iklasi Sumatera, Pengurus ID Medan, CEO dari Albezits Clinic Group, CEO Shinedo Estetik Indonesia juga. Dan Dr. Aldo juga berpengalaman sebagai KOL dan trainer dari banyak perusahaan sejak tahun 2016. Dan Dr. Aldo juga berpengalaman sebagai KOL dan trainer dari banyak perusahaan sejak tahun 2016. Dan saat ini tercatat sudah pernah menjadi trainer di lebih dari 40 brand produk seperti filler, botox, red lift, kolagen stimulator, mesoterapi, dan yang lainnya. Dan beliau juga memiliki lebih dari 100 sertifikat seminar dan workshop, baik nasional dan internasional. Kepada Dr. Aldo, kami persilahkan dengan segala hormat menyampaikan presentasinya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Ludi. Suara saya jelas ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Selamat sore, sejawat dokter sekalian di seluruh Indonesia. Webinar kali ini dilakukan di bulan puasa ya. Jadi saya sebelumnya mengucapkan selamat berpuasa juga kepada rekan sejawat yang menjalankannya, serta kita ngabuburit bersama sambil belajar menjelang buka puasa. Kali ini saya Dr. Inaldo Harlim diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi ilmiah dari Dongbang Indonesia dengan tema Non-Surgical Lifting and Volumizing with Elastic Thread and Filler. From sagging to stunning, the secret behind advanced thread lifting. Saya izin share PPT saya sebentar. Ya, sudah jelas ya. Baik, rekan sejawat sekalian, tim Dongbang, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan materi sebagai berikut, yaitu ada beberapa materi ya. Ada facial golden ratio yang penting untuk kita sebagai praktisi estetik agar melakukan tindakan sesuai dengan standar ergonomi dan antropometri. Serta saya juga mempresentasikan thread lift nantinya, tentunya memperkenalkan beberapa benang dari elasti, lalu dermafiller sebagai produk elasti yang berbasis hyaluronic acid crosslink, dan tentunya nanti saya tampilkan video demo kombinasi elasti thread lift dan filler, serta diakhiri dengan kita berdiskusi tanya jawab. Saya langsung mulai saja mengingat waktu terus berjalan. Yang pertama kita bicara mengenai golden ratio. Jadi bentuk wajah ideal adalah bentuk wajah yang seimbang dan proporsional. Untuk wajah yang ideal ini biasanya bisa berbeda-beda tergantung pada etnis, tren, dan selera masing-masing. Jadi seperti kita orang Asia, itu suka wajah yang oval kayak wajah-wajah orang Korea. Dan ada orang-orang Eropa suka wajah-wajah yang lebih tegas dan tajam. Tetapi semua ini tergantung kepada keilmuan sebenarnya. Itu kan balik lagi ke selera ya. Jadi konsep golden ratio dalam dunia estetika wajah itu adalah perbandingan di mana adanya perbandingan ideal 1 dibanding 1,618. Nah, ini adalah proporsi matematis yang dianggap sebagai standar keindahan yang alami. Pada wajah, rasio ini digunakan untuk menilai keseimbangan antara fitur-fitur wajah seperti mata, hidung, bibir, dagu, dan kontur tulang. Nah, ilmunya ini namanya adalah ilmu antropometri, adalah suatu studi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Mungkin teman-teman pernah dengar ini, tapi masih ragu-ragu apa sih, atau mungkin belum jelas antropometri itu apa. Jadi sebuah ilmu yang mengukur berdasarkan ergonomi, yang mana tubuh manusia itu bisa diukur
dan ada standar idealnya gitu. Jadi antropometri juga menghitung ukuran ideal wajah berdasarkan ilmu keselarasan yang sifatnya universal. Jadi dari mana ngukurnya? Jadi kita bisa melihat adalah kunci proporsional wajah. Nah, kunci proporsional wajah itu bergantung kepada tiga rasio penting. Yang pertama adalah vertikal harmoni, di mana dahi dibandingkan dengan hidung berbanding dengan dagu, jaraknya adalah 1:1:1 atau dibagi sepertiga upper face, sepertiga mid face, dan sepertiga lower face. Jarak alis ke ujung hidung dibanding dengan jarak hidung ke dagu, itu perbandingannya adalah 1,618 banding 1. Nah, kalau horizontal harmoninya, yaitu lebar mata dibanding dengan jarak antara kedua mata, idealnya adalah 1:1,618. Dan ini penting nih untuk kita pemain filler dan pemain benang, yaitu facial triangle, yaitu sudut antara ujung bibir, dan dagu membentuk segitiga dengan proporsional yang kelihatan kalau misalnya kita ukur hidung ketemu dengan dagu itu bibirnya nggak nyentuh di penggaris. Nah, mungkin sering dokter-dokter lihat, yaitu seperti pada gambar ini. Nah, ini namanya facial triangles. Nah, ini harapan kita, jadi triangles-nya tidak dapat. Dan antropometri ini juga berpatokan kepada tiga tahap perhitungan yang ideal, yang mana pengukuran wajah dan lebar wajah dengan menggunakan alat ukur, bisa juga pakai alat ukur ya. Alat ukurnya namanya antropometri maupun melalui fotometri. Nah, wajah akan dinilai rupawan apabila memiliki hitungan panjang wajah lebih tinggi. Terus di sini, mohon maaf sekali ya, ini gangguan jaringan yang di luar dugaan kita. Jadi saya bahas dulu ini, teman-teman, karena ini penting. Jadi pengukuran wajah dan lebar wajah dapat diukur dengan menggunakan alat namanya antropometri maupun fotometri. Nah, wajah akan dinilai rupawan apabila memiliki hitungan panjang wajah lebih tinggi daripada lebar wajah, kurang lebih 1,5 kalinya. Dan kita juga dapat mengukur tiga segmen penting dari wajah, yaitu dari garis rambut dahi ke mata, lalu mata ke bawah hidung, dan bawah hidung ke dagu. Nah, jika hitungan proporsinya sama, orang tersebut akan memenuhi kriteria yang secara universal itu disebut dengan keindahan yang sempurna begitu, seperti pada gambar yang saya tampilkan ini. Nah, ini adalah fitur wajah yang memang diinginkan hampir semua orang di dunia, makanya dia termasuk tipe wajah yang ideal. Jadi, kita akan dapat menghitung simetri serta proporsi wajah. Pada wajah yang memiliki proporsi ideal, maka panjang telinganya akan sama dengan panjang hidungnya. Nah, dan lebar matanya juga akan sama dengan jarak antara kedua mata. Nah, itu berdasarkan keilmuan. Tetapi tentunya kita kan bukan plastik surgeon ya yang bisa mengubah dengan tindakan bedah plastik. Tetapi walaupun kita tidak mengerjakan dengan non surgery, tetapi kita harus punya patokan keilmuan. Nggak bisa kita menentukan, wah bibir seseorang tebal banget nih, itu bagus, itu versinya kita. Tapi kita mengerjakannya berdasarkan keilmuan. Kita mau membentuk dagu terlalu panjang, terlalu V juga nggak bagus gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan keilmuan. Sekarang kita masuk ke golden ratio untuk filler karena topik kita hari ini adalah filler dan benang ya. Jadi kalau pada filler area yang biasa dikoreksi adalah area pipi untuk area zigomatik biasanya, di mana volume pipi yang ideal itu adalah sepertiga dari tinggi wajah. Filler disuntikkan di area malar atau submalar untuk mengangkat pipi dan menciptakan garis kontur yang sesuai dengan rasio. Lalu pada bibir, nah ini yang sering banyak juga terjadi. Rasio bibir ideal itu sebenarnya adalah bibir atas dengan bibir bawah, perbandingannya adalah 1:1,18. Tetapi beberapa praktisi suka melakukan berlebihan daripada itu sehingga jadinya seperti overcorrection dan tidak ideal dengan wajah pasiennya. Pada area dagu, panjang dagu ideal adalah sepertiga dari tinggi wajah vertikal. Filler dagu biasanya mengkoreksi untuk area-area dagu yang pendek agar terlihat lebih V-shape dan lebih imbang untuk mendapatkan facial triangle tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, untuk hidung pun begitu. Untuk sudut hidung itu idealnya adalah 90 sampai 110 derajat. Nah, filler hidung juga bisa mengkoreksi hidung yang selain hidung yang pesek yang membentuk batang, tapi juga bisa untuk hidung yang bengkok, serta hidung yang punya punuk atau benjolan, sehingga bisa tampil lebih rapi dan lebih rata. Nah, teknik injeksi untuk filler ini yang berdasarkan golden ratio,
Pada pipi, itu deep medial cheek untuk menonjolkan tulang pipi sesuai dengan golden ratio. Lalu pada bibir biasanya dipakai Russian technique dengan perbandingan 1:1,618. Dan untuk dagu biasanya linear threading di tulang mandibula untuk elongasi vertikal. Nah, bagaimana dengan thread lift? Nah, kalau thread lift itu biasanya sih yang dikerjakan adalah bagian mid face, bagian jawline, dan bagian brow lift. Nah, untuk bagian mid face, benang itu biasanya ditarik di area nasolabial ke temporal untuk mengangkat jaringan sesuai garis malar yang ideal. Nah, pada bagian rahang atau jawline, sudut mandibula idealnya adalah 120 derajat. Benang biasanya dipasang dari dagu ke mastoid untuk menajamkan garis rahang. Dan pada bagian alis, posisi alis ideal adalah sejajar atau sedikit di atas tulang orbita. Penempatannya bagaimana? Kita harus lihat sudut vektor angles-nya, yaitu arah tarikan benang diatur untuk menciptakan sudut 45 sampai 60 derajat sesuai proporsi wajah. Jadi itu sedikit cerita mengenai antropometri dan kita mengerjakan sesuatu berdasarkan keilmuan bukan hanya karena permintaan pasien. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, haruskah kita melakukan kombinasi treatment untuk ini semua? Nah, dokter-dokter sekalian yang hadir dalam webinar sore hari ini, tampilan ideal dan mengikuti ilmu antropometri itu sulit loh kita lakukan semua jika hanya dengan satu tindakan aja. Misalnya hanya dengan thread lift, hanya dengan filler, hanya dengan botox misalnya. Itu biasanya tidak dapat sesuatu yang sempurna, ya. Khususnya tampilan wajah pada area dagu yang pendek. Jadi kayak dagunya Hera itu agak lumayan pendek kan. Nah, itu juga harus bisa dirapin lagi untuk dapat uh, facial triangle yang sempurna. Lalu temporal yang kosong, pipi yang flat itu juga berpengaruh. Nah, pada kasus pasien yang dengan hipertrofi otot masseter, perlu ditambahkan botulinum toksin agar hasilnya V-shape sempurna, terutama pada wanita yang suka kelihatan V-shape. Sekarang kita masuk ke modul kita yang kedua, yaitu thread lift. Nah, jadi Threadlip sendiri mungkin teman-teman yang ada di teman-teman sejawat yang ada di webinar ini juga sudah melakukannya. Tapi bagi yang belum, saya jelaskan sedikit bahwa filler filler tersebut adalah prosedur kosmetik minim invasif yang mengencangkan kulit wajah dengan menggunakan benang khusus yang ditanamkan, disisipkan di bawah kulit, di subdermal. Nah, tujuannya adalah mengurangi kulit kulit yang kendur, menghilangkan garis halus dan kerutan, menciptakan kontur wajah yang lebih tajam atau terlihat V-shape. Keunikan dari benang ini adalah kombinasi efek mekanis. Jadi ada kulit jadi keangkat dan adanya biostimulasi yaitu perangsangan kolagen. Nah, mekanismenya seperti apa? Kok bisa sih kulit jadi terangkat? Yang pertama adalah karena adanya efek segera atau efek immediate effect, yaitu anchoring effect. Nah, benang yang dimasukkan ke lapisan subdermis atau subkutan menggunakan jarum atau kanula, biasanya ini akan mencengkram. Jadi, barb atau cone atau mungkin duri-duri daripada benang tersebut mencengkram jaringan lemak dan kulit, menariknya ke atas ke posisi yang diinginkan, misalnya di pipi atau di garis rahang. Dan juga ada vector lifting. Vector lifting. Jadi vector lifting itu benang ditarik dengan sudut tertentu untuk menciptakan efek lifting sesuai anatomi wajah. Sehingga setelah kita melakukan prosedur, kelihatan seperti langsung kencang gitu. Sebenarnya efek yang kita harapkan bukan hanya itu, tetapi adalah efek jangka panjangnya. Jadi efek jangka panjang adanya pembentukan kolagen, yaitu kolagen type 1 dan type 3 dari respon inflamasi. Jadi benang itu bertindak sebagai benda asing karena dia benda asing yang masuk ke dalam kulit dengan adanya efek perlukaan, maka tubuh kita memicu respon penyembuhan alami tubuh. Fibroblast tertarik ke area tersebut dan memproduksi kolagen serta elastin. Nah, makanya dia bisa menjadi lebih kencang. Lalu adanya neokolagenesis. Proses pembentukan kolagen baru ini mengencangkan kulit secara bertahap, yaitu 3-6 bulan pasca prosedur. Jadi akhirnya kulit menjadi lebih kenyal, lebih kencang, dan jadi berkurang kalau bagian kerutan-kerutan tertentu. Nah, dari tipenya, jadi benang itu dari tipenya ada benang PDO, benang PLA, PCL, dan ini juga mungkin teman-teman sejawat udah sering dengar. Nah, ini adalah jenis absorbable thread, yaitu benang yang bisa diserap.
Tapi ada juga benang dulu ya, ini ada dipakai benang yang tidak bisa diserap atau non-absorbable thread, yaitu benang polypropylen. Sekarang udah jarang digunakan dikarenakan benang ini mempunyai banyak efek samping dan resiko. Nah, dari desainnya benang itu ada benang yang jenisnya cork atau berduri. Nah, ini banyak contohnya ya, kalau di elasti itu ada benang forte, forte double, ada benang con, lalu ada smooth thread ya, untuk benang screw, dan juga ada benang mesh sekarang yang bentuknya seperti jaring atau anyaman. Nah, ini adalah yang saya tampilkan contoh benang-benang yang ada produk elasti untuk hidung. Jadi berikut ini adalah di tampilan layar, yaitu benang-benang yang diproduksi oleh Elasti untuk hidung. Ada namanya Elasti V-Up, Elasti Mesh Fill, Elasti Elasco, Elasti Barb. Nah, saya jelasin sedikit perbedaannya masing-masingnya. Elasti V-Up merupakan benang bidirection untuk koreksi bentuk hidung dengan daya tarik kuat dengan ketebalan USP 3 serta penggunaannya cukup mudah dibanding benang Meshfield dan Elasco. Ini jadi termasuk benang yang umum dipakai ya, termasuk bagi pemula juga mudah untuk melaksanakan atau mengerjakannya. Lalu ada benang Elasti Elasco, ini favoritnya saya, yaitu termasuk benang hidung yang jarang saya temukan sebenarnya di Indonesia, karena berbentuk L dan dapat dipakai untuk nasal septum dan nasal bridge secara bersamaan. Nah, benang ini bidireksional dan menggabungkan area polos tebal dan area berdurinya. Nah, pada kanulanya ada batasan garis. Nanti kalau misalnya sejawat beli atau lihat benang ini ada garis yang mempermudahkan user atau pengguna untuk memasukkan ke nasal septum. Jadi lebih aman. Lalu yang terakhir adalah benang elasti V-barb. Nah, elasti V-barb ini merupakan benang PDO thread dengan cutting cox dan bidireksional yang penggunaannya mudah. Benang ini seperti umumnya benang hidung lainnya yang ada di pasaran, sifatnya untuk mengisi nasal bridge. Jadi bagi pemula ini juga tidak terlalu sulit untuk mengerjakannya. Selanjutnya adalah benang-benang yang sifatnya kuat atau mengangkat kuat, strong lifting, atau kita kenal juga sebagai benang molding. Nah, benang berikut ini adalah varian benang dari elasti yang fokus pada strong lifting. Ini variannya ya, yang pertama adalah benang kon. Jadi benang kon memiliki kelebihan dengan duri yang berbentuk kerucut, duri yang kuat, lebih kuat dalam memproduksi kolagen, dan anchoring yang kuat. Jadi dia termasuk benang yang kuat ya, karena emang bentuknya seperti kerucut kalau kita lihat. Nah, benang elasti yang berikutnya adalah elasti forte. Memiliki kelebihan dengan daya tarik yang kuat, berbentuk barb lebih besar. Jadi barbnya itu lebih besar, dengan kekuatan tarikan yang tinggi, juga memiliki efek hook kolagen stimulator. Nah, yang terakhir adalah ini gongnya ya. Ini benang elasti forte double. Nah, jadi sebenarnya dia mirip dengan benang forte, tetapi dia double di mana barb-barbnya itu ganda dengan untaian yang rapi sehingga memberi efek good traction dan tarikan yang lebih kuat. Jadi itu perbedaan dari benang-benang molding yang ada di elasti. Lalu tadi saya udah jelasin Meshfield ya, belum ya? Oke, saya lanjut ke Meshfield deh. Ini benang favorit yang juga menjadi gambaran nanti dari video kita. Jadi Meshfield ini adalah benang yang unik. Jadi benang Maxwell ini merupakan benang anyam 16 garis pertama di dunia, ya. Meningkatkan efek pembentukan volume dan regenerasi kolagen. Jadi bentuknya memang seperti jaring, ya, seperti pipa jaring begitu. Maxwell merupakan benang yang fokus pada mengoptimalkan pembentukan volume dan dukungan struktural. Jadi ada dual fungsi dari Maxwell ini, yaitu kombinasi kelembutan dan kekuatan struktural dalam satu produk, menciptakan efek penambahan volume pada area tertentu. Misalnya meshfill bisa dimasukin ke hidung, bisa dimasukkan ke nasolabial. Jadi dia ada efek penambahan volume. Jika kita gabung dengan filler itu filler tersebut bisa ada efek lokalisasinya. Nah, benang ini juga bersifat scaffolding. Jadi memproduksi kolagen, tissue regeneration, dan tadi yang saya sebut melokalisasi filler sehingga memiliki efek sinergis saat digabungkan dan membuat filler tidak mudah migrasi dan memberi efek volume yang baik digabungkan dengan penggabungannya mereka. Nah, ini benang Meshfield ya, bisa dilihat ya.
Jadi dia ada efek volumizing, walaupun mungkin kalau misalnya nggak digabung dengan filler tuh lebih volume lagi, lebih bagus. Nah, benang ini sendiri ada beberapa dua dua gauge-nya ya, yaitu dua benangnya ukuran 21, jarumnya 21 dan 25, dan ada panjangnya dari 30 sampai 60. Jadi dokter bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasiennya dokter. Nah, sekarang kita lihat pada slide ini ya. Ini penggunaan benang mesh fill yang dikombinasi dengan filler. Pada slide ini sejauh sekalian bisa lihat bahwa benang mesh fill berbentuk anyaman atau jaring dengan ujung yang tumpul berbahan polimer padat. Nah, kalau digabung dengan filler, maka akan ada efek lokalisasi filler seperti pada gambar ini. Jadi bisa dilihat ya pada gambar yang di atas, itu fillernya tidak rapi. Tetap filler bisa keluar ya saat kita injeksikan, tetapi dia tidak lurus rapi. Tapi kalau misalnya digabung dengan mesh fill, dia fillernya sebagian ada terperangkap di dalam jaring, sehingga seperti mirip sebuah implan sementara begitu. Sehingga efeknya lebih terisi rapi, terutama untuk area nasolabial. Nah, ini dia cara penggabungannya. Jadi cara penggabungan benang mesh fill dan filler elasti tidak sulit ya sejauh sekalian. Seperti ini. Jadi tinggal lepas tutup siringnya, filler kita pasangkan dengan kanula yang sudah tersedia, yang disertakan dalam benang mesh fill. Dan saat kita masukkan ke area target, awalnya memang agak keras, karena dia kan ujungnya tumpul ya. Tetapi saat sudah masuk, dorong fillernya dan akan ada bunyi pop begitu, menandakan benang mesh fill dan filler sudah keluar bersamaan. Lalu tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien kita, mau dipasang berapa benang, nanti kita lihat kedalaman dari nasolabialnya. Nah, berikutnya yang juga jadi favorit adalah benang Forte Double. Kenapa? Karena tadi barbnya ada ganda ya. Jadi benang elasti Forte Double ini termasuk favorit saya dan juga best seller yang saya tahu ya, karena memiliki barb ganda. Dan pada video yang akan saya tampilkan nanti, saya juga menggunakan benang Forte Double untuk mengencangkan bagian midface wajah pasien saya. Benang ini memiliki panjang keseluruhan 170 mm dan ada dua ukuran kanula, yaitu 18 dan 19 yang sudah ada stoppernya. Jadi jika ada salah layer, dokter bisa tarik mundur lagi dan untuk mengkoreksi bagian pipi atau bagian yang dokter inginkan. Jadi stopper membuat lebih aman untuk dokter-dokter pemula dalam mengerjakan benang dengan menggunakan Forte Double. Nah, ini juga masih masuk benang favorit yang punya strong lifting. Jadi ini namanya benang Unicorn Double. Benang elasti Unicorn Double ini merupakan benang double barb yang panjang. Jadi dengan panjang 300 mm sampai 400 mm. Jadi sekitar 30 sampai 40 cm ya dokter-dokter. Berbahan PDO dan cukup elastis. Jadi benang ini memiliki daya tarikan kuat, dapat dipakai untuk face and body menggunakan needle dengan panjang 120 mm, needle-nya tajam ya dokter, dan USP-nya 2. Lalu terakhir adalah benang mono. Nah ini untuk dokter-dokter pemula atau mungkin dokter yang suka maintenance pasien setelah pasca tindakan dengan benang mono, ini juga bisa menjadi pilihan. Elasti monothread namanya, terdiri dari beberapa model seperti basic lurus, single line dengan double helix, screw dan double screw. Benang-benang ini berbahan polydioxanon dan biasanya dipakai untuk stimulasi kolagen pada kulit dan sangat baik sebagai maintenance tindakan pasca tindakan tarik benang. Jadi kalau misalnya dokter-dokter mengerjakan tarik benang, thread lift, molding thread, nanti setelah beberapa bulan, misalnya 2 bulan, mau dipasangin benang-benang mono ini disebar di wajahnya sebagai efek stimulasi kolagen tambahan juga bisa. Nah, benang-benang mono yang disediakan oleh Elasti ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa dokter pilih, mulai dari 30 mm hingga panjangnya 120 mm. Oke, saya lanjut dengan part 3, yaitu hyaluronic acid derma filler. Kali ini saya akan membahas tentunya elasti filler ya. Jadi mungkin teman-teman yang hadir di webinar ini juga sebagian besar mungkin sudah melakukan tindakan derma filler atau mungkin skin booster. Nah, filler elasti itu dia mengandung kandungan hyaluronic acid atau HA yang merupakan bahan utama derma filler modern karena sifatnya yang biocompatible dan reversible. Derma filler adalah injeksi untuk koreksi kerutan, bisa juga untuk menambah volume, bisa juga untuk mengatur kontur wajah, memperbaiki kontur wajah.
Hyaluronic acid bersifat bahan alami dan viskoelastisitasnya tinggi dan kemampuan mengikat airnya juga baik. Mengapa sih kita harus pilih fillernya HA? Karena dia biokompatibel, hasilnya natural, dan reversible, bisa dilarutkan dengan hyaluronidase. Jadi, hyaluronic acid adalah gold standar untuk filler-filler yang sifatnya filler non permanen. Nah, sekarang gimana kinerjanya filler itu? Jadi filler mengisi ruang di jaringan dermal dengan mengikat juga bersifat mengikat air sehingga meningkatkan hidrasi dan volume, juga merangsang produksi kolagen serta merangsang produksi kolagen itu secara tidak langsung. Dan HA ini juga bekerja seperti spons yang menarik air, jadi memberi efek volumizing, yaitu perbandingannya adalah satu molekul HA dapat menyerap 1000 molekul H2O. Nah, keuntungannya apa sih? Keunggulannya apa HA ini dibanding dengan filler-filler lain? Jadi banyak sekali filler-filler yang muncul yang non permanen atau mungkin yang masih termasuk eh, apa ya, masih natural filler ya seperti KH misalnya. Nah, tapi masing-masing tentu punya plus minus ya, apalagi untuk para pemula. Jadi kalau kita lihat dari daya tahannya, sebenarnya memang HA dibandingin dengan KH, tentunya KH pasti lebih tahan. Tapi dari segi reversibilitas, HA itu ada, bisa dihilangkan dan dilarutkan dengan hyaluronidase atau HDS. Tetapi filler yang lain tidak. Jadi untuk pemula tentunya harus berhati-hati untuk tindakan filler yang non HA. Nah, juga resiko alergi, HA itu lebih rendah dan filler yang lain tuh lebih ada efek alergi yang lebih tinggi daripada HA. Jadi karena keamanan ini dibanding dengan yang filler permanen, maka HA menjadi pilihan aman untuk pasien-pasien yang baru pertama kali dokter kerjakan filler. Tapi kalau dokter sudah biasa dengan pasien-pasien langganan yang datang, dokter bisa bermain di filler-filler yang sifatnya lain seperti KH ya, atau mungkin PCL, atau mungkin PDLLA. Nah, tetapi untuk pasien-pasien baru, ada baiknya dokter mulai dari HA dulu untuk menjaga keamanan ya. Apalagi dokter masih baru melakukan tindakan. Kecuali dokter emang udah lama untuk mengerjakan tindakan injeksi dengan bahan-bahan filler ini. Nah, ini rekan sejawat sekalian yang mengikuti webinar pada sore hari ini saya sudah mencantumkan beberapa jurnal yang saya baca dan saya lampirkan di sini. Teman-teman kalau mau capture silahkan, mau search silahkan. Ini ada 4 jurnal yang buat saya sih bisa dokter baca. Yang pertama adalah jurnal yang membahas mengenai thread lift dengan AHA jika dikombinasi seperti apa. Ini jurnalnya baru loh, dokter-dokter, tahun 2022. Dan ada juga jurnal yang membahas mengenai long-term efikasi dan safety observable thread lifting. Nah, ini juga baru, masih tahun 2021. Dan jurnal yang biomechanical sinergi dari HA filler dan thread. Ini dokter juga bisa baca. Saya juga udah buat kesimpulan ringkas di sini. Ini jurnalnya tahun 2023 dan satu lagi nih ada jurnal juga yang tahun 2023 yang dokter bisa baca. Saya tidak detailkan ini. Silakan di-capture aja dan saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita bicara ini semua ya karena kita bicara adalah from sagging to stunning ya, bicara benang, kombinasi filler. Sebenarnya rencana perawatan apa sih yang kita butuhkan untuk pasien-pasien kita ya di praktek kita sehari-hari? Tentunya kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Nggak bisa kita serta-merta menentukan harus begini, tapi kita lihat dulu, kita asesmen dulu pasiennya, lalu kita targetkan apa yang mau kita lakukan, dan pastikan semuanya mengikuti golden ratio. That's why kenapa di awal saya menjelaskan golden ratio dulu. Supaya dokter-dokter tahu arah mengerjakan tersebut sesuai dengan keindahan yang hakiki secara universal. Bukan versinya hanya versinya dokter. Karena selera orang berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa orang Asia lebih suka mukanya oval, arah-arah Korea, tapi orang bule belum tentu. Nah, orang Afrika juga belum tentu. Jadi masing-masing tuh punya rasa suka yang berbeda-beda. Tetapi secara universal ada keilmuan yang mengaturnya. Oke, yang pertama adalah jika kita melihat kita ingin melakukan pengencangan wajah atau membentuk wajah yang lebih proporsional tanpa operasi, yang pertama kita harus memikirkan lifting dan contouring. Jadi
area sasarannya adalah pipi, lipatan nasolabial ya, nasolabial, garis marionet, dan tujuannya tentunya menginjakan area yang kendur. Nah, apakah cukup hanya dengan lifting dari benang ini saja? Nah, tentunya tidak. Kenapa? Karena tentu ada bagian-bagian dari wajah pasien kita yang mengalami kekosongan. Jadi kita butuh namanya volumizing dan balancing. Jadi apa yang dilakukan? Yaitu dengan melakukan dermal filler. Di area mana? Lihat dulu. Jadi kalau misalnya area temporalnya kosong, maka kita harus koreksi dengan bantuan filler. Area zigomatiknya rata, malarnya rata, dan kosong, kita harus isi dengan filler. Dan bagian nasolabialnya kita bisa bantu dengan mesh fill dan kombinasi filler. Dan tentunya bagian yang paling banyak jadi favorit orang Indonesia adalah dagu. Jadi dagu itu bisa mengubah wajah menjadi lebih manis, lebih V-shape, lebih ideal. Walaupun hanya dagu yang dikerjakan. Nah, jadi dokter harus bisa menentukan mana-mana yang menjadi prioritas pasien duluan untuk dikerjakan. Begitu. Dan juga butuh bagian rahang. Jadi kalau kita yang tinggal di Sumatera ya, rahangnya tuh rata-rata kotak-kotak, otot masseternya tebal-tebal. Nah, itu bisa dikoreksi dengan bantuan botulinum toksin untuk relaksasi otot masseternya. Barulah kita mendapatkan wajah yang ideal, yang proporsional, yang V-shape sesuai dengan antropometri, ya. Oke, sekarang kita masuk ke produknya, yaitu produk yang dipaparkan di sini adalah Elasti Filler. Ya, Elasti Filler ini saat ini ada tiga macam. Saya jelaskan dulu ya teknologinya. Jadi teknologi dari Elasti Filler ini menggunakan NSE teknologi yang sudah dipatenkan. Dalam filler elasti merujuk pada teknologi khusus yang digunakan dalam formulasi hyaluronic acid atau HA filler untuk meningkatkan elastisitas, daya tahan, dan integrasi dengan jaringan kulit. Dan teknologi ini juga disebut dengan nanostructure elasticity. Jadi teknologi yang mengoptimalkan struktur partikel hyaluronic acid dalam bentuk nano atau mikropartikel untuk menciptakan efek elastis seperti kulit alami, jadi seperti kulit asli, membantu filler bergerak dinamis sesuai ekspresi wajah dan mengurangi kekakuan. Nah, ini teknologinya. Lalu juga ada teknologi namanya non-spherical elastic network. Nah, ini desain jaringan HA yang non-spherical atau tidak bulat sempurna untuk distribusi yang lebih merata di bawah kulit. Dan ini meminimalkan resiko munculnya lumping yang memberikan efek volumizing yang lebih smooth, lebih halus. Oke, terus ini juga gambaran dari NSA teknologi ini. Jadi ini di layar teman-teman sekalian. Jadi ada dua efek yang pertama adalah efek samping diminimalkan karena modifikasi kimia yang lebih sedikit. Jadi tentunya filler ini ada zat kimianya, yaitu teman-teman juga tahu ya ada cross linkernya. Dan yang dimaksud di sini adalah kita mengharapkan untuk mengerjakan filler dengan bahan HA, yang kita harapkan adalah HA-nya masih HA yang mirip dengan HA yang alami ada di tubuh kita. Jadi produk atau prosedur yang menggunakan hyaluronic acid dengan sedikit perubahan struktur kimia, misalnya tidak melalui crosslink yang berlebihan, cenderung lebih aman, teman-teman. Jadi tubuh manusia lebih mudah mengenali HA ini yang strukturnya mirip HA alami tubuh kita. Sehingga resiko alergi, peradangan, dan komplikasi seperti granuloma itu menjadi lebih rendah karena dia sudah meniru dan mirip dengan HA alami tubuh kita. Lalu mempertahankan struktur rantai panjang asli HA ini. Jadi HA alami memiliki rantai molekul yang panjang yang berperan penting dalam mengikat air dan menjaga elastisitas kulit. Dengan tidak memotong atau mengubah struktur rantai panjang ini, maka HA akan tetap lebih efektif dan dalam fungsi alaminya. Jadi dampaknya adalah dia lebih tahan lama dan diterima oleh jaringan tubuh kita. Dan ini adalah gambaran unggulan juga dari elastic filler. Nah, elastic filler ini dia fleksibel dalam mengisi lapisan kulit yang berbeda, hasilnya natural dan daya tahannya sedang, yaitu sekitar 6 sampai 12 bulan. Nah, filler elastic ini menggunakan biphasic filler, dan biphasic filler ini adalah jenis filler hyaluronic acid filler yang terdiri dari dua fase, teman-teman sekalian, yaitu atau dua komponen yang berbeda. Yang pertama adalah
partikel HA yang padat, crosslink, yang tersuspensi dalam gel HA cair atau non-crosslink yang diberi sedikit crosslink. Jadi maksudnya kombinasi duanya, yang padat dengan yang cair. Yang mana karakteristiknya, teksturnya, gabungan partikel padat dan gel cair, dan tujuannya memberikan dukungan struktural atau volumizing sekaligus hidrasi pada area tertentu. Nah, aplikasinya cocok untuk area yang membutuhkan lifting dan volume, seperti area pipi, area dagu, area zigomatik, ya. Nah, elastic filler ini, yang bifasic filler ini, dia memiliki adhesion ability. Jadi adhesion ability itu adalah suatu keunggulan yang utama dalam sebuah produk filler yang membuatnya ideal, membuat ideal pada area wajah, jadi lebih dinamis dan bisa juga dipakai untuk area sensitif. Kemampuan ini memastikan filler itu tetap di tempatnya, jadi kayak kemampuan perlekatan filler gitu, dan resiko komplikasinya lebih minimal. Nah, cara kerja adhesion ability ini itu melalui tiga hal. Yang pertama adalah formulasi cross-linkingnya, yaitu struktur HA yang dimodifikasi dengan teknik cross-linking khusus yang menciptakan ikatan antara molekul yang kuat tetapi fleksibel. Nah, yang kedua adalah viscoelasticity. Jadi keseimbangan antara viskositas atau kekentalan dan elastisitas atau kelenturan yang memungkinkan filler menempel di jaringan tanpa membuat kaku. Ini penting ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah partikel mikro. Jadi ukuran partikel HA yang disesuaikan untuk penetrasi optimal ke lapisan dermis atau subkutan. Jadi hal-hal inilah yang mendukung sebuah filler itu dikatakan memenuhi syarat untuk dikatakan filler yang bagus. Di layar saya ini ada grafik ya, ini grafik perbandingan sebenarnya antara filler Elasti dengan filler brand lain. Jadi saya cerita sedikit mengenai ujinya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Primos. Jadi kalau Primos itu saya bacakan kepanjangannya, yaitu Primos itu adalah Fastest Shift Rapid In Vivo Measurement of Skin. Jadi itu sebenarnya nama alat untuk uji. Jadi alat canggih berbasis teknologi optik yang digunakan untuk menganalisa permukaan kulit secara tiga dimensi dengan resolusi yang tinggi, teman-teman. Jadi fungsinya mengukur parameter seperti kekerasan kulit, ya kerutan kulit, lalu elastisitas, volume jaringan. Nah, alat inilah yang dipakai oleh perusahaan Dongbang untuk melakukan penelitian dengan membandingkannya dengan kompetitor. Jadi sehingga teman-teman tuh bisa lihat perbandingan yang secara logis dan ideal dengan menggunakan mesin ini. Jadi observasinya dilakukan pengamatan setiap minggu selama 24 minggu, di mana dilakukan penyuntikan di punggung tikus dan diperiksa menggunakan alat Primos ini untuk menilai perubahan struktur kulit. Nah, grafik-grafik ini yang teman-teman lihat di layar menunjukkan bahwa Elastigran atau Elastig G memiliki secara ilmiah itu terbukti dia memiliki kinerja yang lebih unggul dalam mempertahankan volume, yaitu masih bertahan sebesar 63,8% dalam 24 minggu dibandingkan pesaingnya itu ya inisial RP, terutama karena formulasi HA-nya yang lebih stabil dan adaptif dengan fisiologi jaringan. Jadi teman-teman sudah bisa menjadi patokan bahwa menentukan filler pilihan bukan hanya berdasarkan dari merek, harga, tetapi juga teknologi canggih dan pengujian yang dilakukan oleh brand-brand ini. Nah, ini adalah tiga jenis elasti filler. Ada elasti F+, elasti D, dan elasti G. Jadi kalau elasti yang F itu biasa dipakai untuk kerutan-kerutan halus, misalnya area sekitar mata, untuk bibir juga bisa. Elasti D untuk area pipi, forehead, dan elasti G yang paling keras, yaitu yang paling makro, untuk area hidung dan area dagu. Nah, teman-teman sejawat sekalian, silakan perhatikan di layar, ini ada pasien yang saya kerjakan untuk webinar ini. Jadi khusus saya tampilkan untuk webinar ini, mengkoreksi satu pasien ini dengan kombinasi treatment, tapi berpatokan kepada ilmu antropometri dan tidak berlebihan. Jadi di sini akan saya tampilkan nanti dalam bentuk video juga, supaya teman-teman bisa lihat. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, tim Dongbang semuanya, saya mau share video. Ini mungkin bisa dilihat bersama ya. Bantu, Gi.
Ya, silakan dilihat videonya. Ini saya close dulu ya. Oke, oke, ini ya teman-teman sekalian. Saya akan mengkoresi hidung dengan menggunakan kombinasi LS Coated dan elasti filler. Nah, itu saya pakainya elasti yang G untuk koresi hidung ini. Nah, LS tadi sudah tahu ya benang inputnya L. Nah, untuk bagian pipi, saya menggunakan elasti Forte Double yang rencana akan saya lakukan. Dan ya untuk thread lift saya banyak main di medial di WinVS karena saya ingin mengangkat pada area nasolabialnya juga. Nah, pada bagian nasolabial saya kombinasi mesh fill elastidi. Nah, ini benang mesh fill dengan elastidi ini menarik teman-teman karena benang jaring ini memang jarang ya kita temukan. Dan untuk proyeksi area dagu saya akan memakai elasti grade filler atau elasti G. Hai, saya Dr. Aldo dari Al Business Clinic. Saya adalah QL dan trainer dari Elasti, Thread, dan Filler. Kali ini saya bersama pasien saya, Delvi. Halo Delvi. Hari ini kita akan melakukan treatment kombinasi thread lift dengan filler dengan menggunakan produk dari Elasti. Saya akan mengkombinasikan 3 jenis, yaitu untuk nasolabial fold dengan menggunakan kombinasi filler Elasti dan mesh fill thread. Nah, juga untuk area pipi saya akan tambahkan benang molding dari Elasti serta untuk proyeksi hidung kelihatan lebih tegas dan mancung dengan menggunakan LSCO Thread. Untuk tahap awal tentunya pasien telah dibersihkan seluruh area wajahnya dari makeup dan kotoran. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur anestesi dan saya akan melakukan block nerve anestesi. Nah, untuk teman-teman ini untuk block nerve saya memblok area-area yang memang saya butuhkan aja. Hidung dengan menggunakan benang LSO, dan setelah itu saya akan kombinasikan untuk bagian nose bright-nya dengan menggunakan elastis. Oke, saya mau nanya nih, ini Saya video jalan bagi dua hidung posisi seperti ini untuk mengetahui agar kita kerjanya itu pas di bagian tengah. Lalu jangan terlalu tinggi. Untuk area akhirnya kita tumbuhkan medial canthus ke medial canthus. Dan untuk bagian entry point kita pastikan di bagian sini untuk bisa dapat ke bawah. Jadi di tangan saya ini adalah benang elasti LSCO. LSCO atau Lifting Suspension Coated merupakan benang berbahan polydioxanon atau bahan biodegradable yang sifatnya lebih elastis. Uniknya, benang ini berbentuk L yang dapat digunakan untuk membentuk hidung serta dapat dikombinasi dengan derma filler. Benang ini unik, kita bisa langsung masukkan ke nasal septum dan dapat dilanjutkan langsung ke nasal bridge. Baik, saya akan kasih lihat bentuk benang ini di bagian dalamnya seperti apa. Benang ini dimasukkan ke nasal septum, lalu bagian benang dikeluarkan dan dibuat putaran untuk mengarahkannya ke bagian atas, tepatnya pada nasal bridge. Benang dimasukkan di lapisan subdermal kulit dan pastikan sesuaikan dengan panjang hidung pasien. Begini, nih. Jadi ada bagian yang ke bawahnya, pada di sini seperti ini, ini ke bawah seperti ini, dan bagian ke atas seperti ini. Ini. Jadi membentuk seperti lipatan yang bersiku. Oke, saya kasih lihat sekali lagi. Bentuknya menjadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini benangnya dimasukin di nasal septum dulu ya. Nah, itu kan ada garis 2 itu dia di patokan kanula kita. Nah, itu juga bisa jadi bantuan untuk dokter melihatnya, batasan sampai garis. Nah, jadi si benang ini setelah dikeluarkan dari nasal septum, dibuat melingkar dan dimasukkan ke nasal bridge. Ya, seperti ini, dimasukkan ke nasal bridge. Ya.
sampai benang masuk dan kita keluarkan. Selanjutnya saya akan kombinasi dengan elastic filler untuk membentuk hidungnya elastic filler dikarenakan hidung pasien memang sangat rendah. Oke, kita mulai. Ya, ini filler yang kita pakai adalah Elastigh yang saya gunakan di sini kanula nomor 23 untuk aplikasinya ke hidung pasien. Jadi untuk LSPO-nya tadi saya tidak terlalu pakai banyak ya, saya pakainya 3 aja. Tadi yang saya tampilkan 1 LSPO, saya pakai 3 dan ini saya kombinasikan dengan filler Elastigh. Dengan kombinasi seperti tadi, filler yang dipakai itu cuma sedikit ya. Saya pakai ini elastic filler yang G hanya 0,4 saja. Jadi hidungnya sudah bisa sebagus ini. Oke, shoot kita. Nah, ini bisa dilihat ya, tampilan hidungnya terlihat lebih tegas dan natural. Berikutnya kita melakukan tindakan molding thread dengan menggunakan Forte Double. Nah, entry point-nya saya pakai di daerah zigomatik ya, dengan diarahkan ke area ujungnya sebelum nasolabial fold, sebelum nasolabial, garis nasolabial. Dan ini saya memakai 4 benang sebenarnya di kiri dan kanan. Dan nantinya pada area nasolabial saya kombinasikan dengan mesh fill dan filler D. Terakhir saya akan melakukan tindakan tanam benang dengan mesh fill, yaitu bagian garis senyumnya. Jadi di dalamnya tuh seperti ini ya, mesh fill. Ya, ini adalah benang mesh fill. 1, 2, 3. Nah, ini benang mesh fill itu seperti ini. Ya. Kalau kita buka di dalamnya itu di bagian ujungnya itu. Nah, ujungnya tumpul ya teman-teman, macet. Memang ada bagian yang kayak ujung kayak tombak gitu. Yang keras. Oke. Jadi kita buat entry point dengan menggunakan jarum 18, tapi jangan terlalu tusuk ya teman-teman. Kalau enggak ya bocor darah semua. Jadi benang mesh fill tadi saya akan kombinasikan dengan filler yang D ya. Dengan cara pemasangannya seperti ini. Jadi kita buka filler yang D ini. Nah, seperti ini ya. Dan kita kombinasikan dengan si benang mesh fill tadi. Kita buka tutupnya dan kita gabungkan kemari. Ya. Jadi ini sebagai kanulanya kita yang sudah ada benang di ujungnya. Jadi dimasukin ke dalam sampai bunyi pop, baru di drop fillernya. Nah, ini awal-awal terasa agak keras dikarenakan ada tahanan ujung dari polimer di benang mesh fill. Tapi setelah bunyi pop, maka itu akan gampang masuknya teman-teman. Nah, itu filler akan masuk di pipa jaringan anyaman dari benang mesh fill. Tindakan sudah selesai, sekarang saya mau melakukan tindakan filler pada bagian dagu untuk memberi proyeksi lebih V-shape pada pasien ini dengan menggunakan elastic G. Oke. Nah, untuk bagian dagu pasien ini, saya menggunakan Elastigh dan dengan sharp needle, touch of bone langsung, saya memakai sebanyak kurang lebih 1 cc saja. Nah, ini hasilnya, teman-teman semua bisa lihat before dan after-nya signifikan, bagus sekali. Untuk nasolabialnya kelihatan terkoreksi, pipinya kelihatan lebih kencang. Dagunya kita harapkan mendapatkan efek proporsi triangle. Selesai. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. banyak, Dok Aldo, untuk lecture-nya yang luar biasa. Saya masih terkagum-kagum, Dok, lihat hasilnya tadi. Jadi keren banget, dokter. Iya, sebelumnya tadi sudah disampaikan sama Dok Aldo juga, jika ada pertanyaan boleh chat di kolom chat ini. Dan ternyata di tengah presentasi sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Iya, ya ini saya coba lihat ya. Saya coba lihat. Iya. Oh iya, ini apa nih? Buy one Betul. ada promo. Oke, ini saya bantu izin bacakan ya, Dok ya. Uh, Izin bertanya, Dokter Inaldo.
apakah bisa dalam satu sesi dilakukan 2 treatment, filler dan thread? Dan bila boleh, titik atau posisi mana saja yang boleh dilakukan dalam satu waktu? Apakah ada jeda perlakuannya? Terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Dia. Saya langsung jawab atau gimana? Saya langsung jawab aja. Boleh, Dok. Langsung dijawab Ah, aja. jadi untuk menggabungkan treatment, seperti tadi yang saya bahas di awal, untuk mengkoreksi wajah mendapatkan wajah yang proporsional itu memang kita nggak bisa hanya dengan satu treatment aja. Berarti harus digabung. Nah, boleh nggak filler digabung dengan benang saat waktu mengerjakannya bersamaan? Boleh. Jadi bagian mana-mana aja. Misalnya kita mau mengerjakan area pipi, ya, area pipi kita sudah tarik dengan benang. Lalu area malarnya kosong. Nah, itu kita bisa tambahkan filler pada area malarnya. Sehingga malarnya tidak terlihat kosong lagi. Nah, bagian temporal juga bisa kita isi dengan filler. Sedangkan bagian pipi tentunya dengan benang ya. Nah, bagaimana kalau yang bersamaan, sama-sama masuk? Biasanya yang boleh itu adalah pada bagian garis senyum. Tapi ini tidak semua benang juga. Setahu saya ada benang-benang yang cukup beresiko ke garis senyum karena di situ juga ada arteri seperti angular arteri. Takutnya ketusuk apalagi dia tidak tumpul kanulnya. Nah, kalau Mesfil itu memang dia tumpul, memang diciptakan bisa untuk garis senyum. Nah, begitu juga bagian hidung. Tidak, saya sendiri tidak semua benang saya mau mengerjakan kombinasi secara langsung dengan menggunakan filler. Tetapi saya juga melihat benang-benang tersebut memang sudah ada uji cobanya belum untuk kombinasi. Begitu untuk dokter dia. Oke. Hmm, Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. ya. Izin bertanya, Dok Aldo, untuk kombinasi thread dan filler dalam hidung, untuk bridge itu biasanya butuh berapa benang ya, Dok? Apakah satu benang sudah kelihatan stunning, or berapa minimal dan maksimalnya berapa, Dok? Oke, saya sendiri maksimal mengerjakan kalau pakai benang LSCO, saya biasanya tidak banyak-banyak karena saya ada kombinasi dengan filler. Biasanya saya masukin itu 3 atau 4 aja. Nah, tapi kalau teman-teman masukinnya 2 aja pun, karena waktu itu saya pernah ada workshop ya, saya masukin 2 aja, dikombinasi dengan filler itu pasti kelihatan, pasti kelihatan. Jadi boleh ya teman-teman lihat juga dengan budget pasien sebenarnya 2 aja dikombinasi dengan filler udah cukup. Tapi semisalnya teman-teman hanya menggunakan benang saja tanpa filler, saya lebih menyarankan pakai LSCO untuk eh, mengangkat di septumnya dari septumnya hidung, tapi bagian nasal bridge-nya dokter pakai benang yang cukup tebal, yang USP-nya tebal seperti Mesfil misalnya. Karena dokter mau mengharapkan volume untuk nasal bridge. Nah, tapi kalau misalnya dokter kombinasi sama filler, LSCO sama filler G aja udah cukup. Oke? Oke, terima kasih, Dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Selamat sore, Dokter Aldo. Izin bertanya ya, Dok. Untuk filler Korea tadi disebutkan klaim ketahanan 8 sampai 12 bulan. Tapi pada realisasinya, filler Korea biasanya bertahan up to 6 bulan. Sedangkan dok, untuk filler Eropa, ketahanannya hampir sesuai dengan klaimnya. Kira-kira apa yang membedakan filler Korea dan Eropa sendiri dok? Karena ketahanannya sangat berbeda, padahal isinya sama-sama HA. Oke, dokter mungkin tahu filler yang monofasik, ada bifasik. Kalau filler-filler Eropa rata-rata bifasik ya. Saya tidak menyebutkan brand di sini. Rata-rata monofasik. Cuma ada juga yang bifasik. Nah, filler monofasik itu dia emang lebih lebih mengangkat ya kalau untuk lebih tajam gitu. Kalau filler bifasik dia kayak lebih mengisi lebih lebih pengisiannya lebih soft gitu. Nah, kalau filler elasti ini dia menggunakan bifasik filler. Teknologinya bifasik. Nah, kalau membandingkan, saya juga user produk Eropa juga, saya juga ada user beberapa produk Korea. Tidak semua produk Korea itu juga ada yang cepat habis, tapi ada juga produk Korea yang memang berkualitas gitu. Tapi ada juga beberapa produk Korea yang saya anggap kurang berkualitas. Jangankan hitungan 6 bulan, dokter. Bahkan saya pernah menguji satu produk Korea yang 2 bulan aja udah kempes gitu. Tapi sejauh ini yang saya lihat dari filler elasti, terutama yang G ya, masih cukup bertahan bisa sampai 6 bulan lebih. Nah, saya belum pantau lagi sejauh mana. Nanti kita lihat bersama-sama bisa setahan apa filler dari elasti ini. Oke.
Oke, Oke? terima kasih dok. Ini saya akan bacakan dua pertanyaan lagi ya dok ya. Ya. Maaf tadi saya terlambat masuk dok. Saya mau tanya, untuk Nashville sendiri prinsipnya untuk mengisi ya dok. Benangnya sendiri tipe yang mana ya dok? Oke, benang Meshfield adalah benang mesh atau benang yang berbentuk jaring. Jadi dia bentuk anyaman, terdiri dari 16 anyaman, yang mana benang Meshfield ini diklaim sebagai benang anyaman pertama di dunia. Jadi kita cukup bangga ya dengan domba memiliki benang pertama di dunia. Nah, karena dia USP-nya 6, jadi dia lebih besar. Tetapi di tengahnya ada rongga. Walaupun di tengahnya ada rongga, dia kombinasi kelembutan dan struktural seperti di slide saya tadi. Jadi ada efek volumizingnya. Tetapi akan lebih bagus kalau misalnya dokter mengisi di bagian tengah rongga tersebut dengan bantuan filler, dan filler itu akan terlokalisasi di tengah terowongan jaring tersebut sehingga dia lebih lebih awet dan bagus. Juga ada efek kolagenisasinya. Begitu. Jadi kalau misalnya dokter terlambat masuk tadi, benang tipe yang mana yang mau dokter pakai. Jadi Meshfield itu ada banyak ukurannya. Sesuaikan dengan kebutuhan dokter, ya. Nanti bisa dilihat dengan detailing oleh timnya Dombang untuk menentukan ukuran-ukuran yang sesuai yang dokter butuhkan untuk pasien dokter nantinya. Oke? Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sore Dokter Aldo, dari beberapa opsi tipe benang untuk area hidung, yang mana yang terbaik memberikan hasil yang bagus? Pendapat saya nomor satu adalah LSCO. Karena LSCO bisa mengkoreksi dua area sekaligus, yaitu nasal septum dan nasal bridge. Jadi dokter kalau misalnya mau milih yang mana duluan nih, LSCO dulu ambil. Ini versi saya ya. Karena sulit sekali kita mau mengkoreksi nasal septum itu kalau terpisah-pisah. Tapi kalau bentuknya L, jadi dia ada efek mendorong sehingga hidung itu terlihat lebih lancip. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dokter tidak mau mengerjakan LSCO karena dokter merasa worry, apalagi masih pemula misalnya, dokter bisa pilih Meshfield. Tapi kalau misalnya masih ragu juga karena Meshfield, wah ini Meshfield kayaknya saya agak-agak ragu nih, dokter masih bisa pilih benang yang V-bar. Itu juga termasuk mudah, USP-nya juga kecil, dua USP aja, sehingga dokter mungkin tidak terlalu worry untuk mengerjakannya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dok Aldo.